Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat ya? Eh, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Lara Rahmat Wabula, biasa disapa Mato. Dan partner saya, silakan Mas. Oke, nama saya Cep Abdul Basit Tohpiudin, biasa dipanggil Basit. Oh, Mas Basit. Oh, biasa dipanggil Mas Oh Basit. iya, emang kamu tahu nggak panggil apa? Tadi Mas Cap. Oh, Mas, nggak apa-apa kok. Oke, Ya, tapi oke. biasanya Jadi perkenalkan juga ya, saya award di LPDP batch kedua tahun 2022 kalau tidak salah ya. Saya. Terus habis itu intake di UI program doktoral S3 keperawatan dan alhamdulillah udah memasuki semester 2 seperti itu dan saya berasal dari Ambon dan bekerja di salah satu instansi perguruan tinggi swasta di Maluku seperti itu. Salam kenal semua ya. Lanjut Mas Basit. oke, saya asalnya dari Garut, Jawa Barat, dari PK 2019, jadi masih baru teman-teman. Sekarang baru masuk juga, baru setengah semester di Business School IPB University di Bogor ya tentunya. Asal dari Garut ya, Jawa Barat gitu. Salam kenal semuanya. Oke, lanjut Mbak Lida. Mau Lida? Baiklah, selamat malam kakak semua. Saya perkenalkan, saya Maulida, bisa dipanggil Lida. Kalau untuk asal saya dari Magetan, Jawa Timur, tapi untuk saat ini standby-nya domisili di Bogor. Saat ini sedang mengapply LPDP untuk S2 Kebidanan di Brawijaya. Hmm. Oke, silakan Kak Eka. Ya, Assalamualaikum Kak. Perkenalkan saya Eka Juliawati Laing, biasanya dipanggil Eka. Eh, saya mau apply buat di UGM S2 Keperawatan. Asal saya dari Ambon, sekarang domisilinya lagi di Semarang. Oke, salam kenal semua ya. Oke, dari sini apa ya? Selain perkenalan, kita akan simulasi ya. Jadi ada tips dan trik juga sebelum kita mulai. Nanti mungkin eh, ini ya, kita role play juga seperti itu. Entah satu orang aja untuk introduction ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin Mbak Lida atau Mbak Eka yang ini untuk role play langsung. Nanti saya pribadi nanti itu bagian akademisi ya. Nanti Mas Basit terkait dengan psikolog seperti itu. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa tes substansi itu ada ini ya. Pada saat itu nanti Zoom H-1 ya kalau nggak salah atau H-2 itu baru didapatkan link Zoom-nya. Seperti itu. Nanti teman-teman harus join ya ya minimal ya atau maksimal lah ya 2 jam sebelumnya seperti itu. Sebelum dimulai, mendingan kita nunggu daripada kita kebablasan, ketiduran nanti itu. Terus yang berikutnya lagi, teman-teman semua nggak boleh ada yang nyontek. Kita mau kenal dulu. Oke, Mas Fajar, lanjut ya. Nanti itu teman-teman pada intinya nggak boleh nyontek dan Yang taktik yang eh, bagus no, adik. nggak boleh apapun gitu. Karena nanti dari psikolog itu bisa lihat kita langsung di layar seperti itu. Karena ketahuan seperti itu. Ya murni-murni aja lah. Seperti itu, flawless kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi nanti itu ada satu orang akademisi sesuai dengan bidang studi, satu orang akademisi non bidang studi, dan satu orang dari psikolog. Seperti itu. Jadi ada 3 orang yang sebagai pewawancara. Terus habis itu nanti jangan lupa pakaian yang rapi ya, jangan kaos, kemudian atau kue yang rapi lah pada intinya. Terus kalau misalkan ngezoom di kamar, tolong dibersihin dulu ya, biar rapi, biar kelihatan siap gitu lah. Kemudian nanti itu jangan sampai ngezoom itu atasannya rapi, di bawahnya pakai celana pendek, khususnya untuk cowok. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu karena nanti disuruh berdiri dan sebagainya. Dan kamera laptop itu nanti diputar 360 derajat seperti itu. Dan karena dari pihak LPDP itu memastikan bahwa teman-teman ini
jujur nggak nih? Seperti itu. Ya, sebelum saya mulai, mungkin dari Mas Fajar, Mbak Nurul, sama Kak Wici ya, bisa perkenalkan diri lagi? Silakan, bisa di on cam. Silakan Kak Fajar, Kak Nurul, Kak Wici, di on cam. Halo, Kak Fajar, Kak Nurul. Oh, masih dinas ya? Oke, Mbak Nurul, mungkin dari Mas Fajar dulu bisa introduction. Eh, Mohon izin Kak, terdengar Kak? Ya, Suaranya pelan. Kak Fajar. Sudah terdengar Kak? Oke, sudah. Kalau dari saya. Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Al-Fadil, usia sekarang 28 tahun, dari Aceh, tepatnya Aceh Utara. Saya mencoba dari jalur targeted, uh, program dokter spesialis ilmu penyakit jantung, di mana um, prioritasnya di UI, UGM, sama UB. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, salam kenal ya Mas Fajar ya. Oke, selanjutnya Kak Wici, silakan. Selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Wici Septieni. Saya berusia 31 tahun dari Padang. Saya insya Allah rencana melanjutkan ke PPDS Gizi Klinik di UI untuk pilihan pertama, keduanya Undip, ketiga Unhas. Terima kasih. Oke, Kak Nurul, silakan. Mungkin Kak Wici bisa dirubah virtual background ya? Oh iya, salah. LPDP UI, sorry. Mohon maaf, Mbak. Beda kamar, beda kamar. Silakan Kak Nurul, Kak Inti, di on cam, memperkenalkan diri. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi Kak Fajar dan teman-teman yang lain, saya ulangi lagi bahwa nanti ini kita langsung mensimulasi satu orang dulu ya, sebagai gambaran buat teman-teman yang lain, bagaimana step untuk tes substansi, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi bahwa nanti pada saat tes substansi itu, pada saat H-2, kalau tidak salah itu nanti link Zoom-nya akan dibagikan. Jadi teman-teman harus standby di ini ya, akun ya, harus dibuka akun beasiswanya. Seperti itu. Kemudian nanti harus join 2 jam lah ya sebelum mulai kegiatan tesnya seperti itu. Kemudian berpakaian rapi ya. Kalau misalkan di kamar ataupun ini tolong dirapikan seperti itu. Terus yang berikutnya lagi nanti di kameranya laptop itu nanti diputar 360 derajat. Dan kalau bisa jangan boleh ada yang contekan atau kerpean lah ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Karena nanti dari tim psikolog itu nanti bisa tahu dan kita nggak boleh nggak ini ya nggak jujur seperti itu. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa nanti ada 3 interviewer, yang satu adalah eh, satu dari bagian akademisi ya sesuai dengan bidang kita, kemudian satu akademisi non bidang kita dan satu dari psikolog seperti itu. Bisa di ini ya, bisa dipahami teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Atau mungkin satu orang yang bisa ini ya mewakili untuk yang bersedia untuk kita tanya-tanya dulu untuk mulai simulasi mock up. Mbak Lida siap? Saya langsung tembak ya. Kak, kalau selain saya dulu gimana, Kak? Soalnya saya jujur jarang banget nemu yang awalnya yang satu bidang kesehatan, jadi kayaknya kalau sekarang belum deh, Kak. Oke, Kak Wici sudah bisa?
Kemarin sudah sempat kan ini ya dengan saya ya. Bisa ya? Masih di mute? Oh ya, Gimana Kak? Bisa? ayo. Aduh, takut. Saya coba dulu deh. Oke. Saya Ini kan masih simulasi, Kak. Simulasi tetap aja. Ini tiap belum hari simulasi pun H. saya tetap deg-degan. Gak apa-apa. Iya, Pada saya paham, intinya teman-teman paham banget kok. relax Pernah aja. ada di posisi Kak Wici. Santai. Mau Iya, simulasi. jangan Saya sampai simulasi aja kejang-kejang saya di situ. deg-degan ya. Di hari H gimana ya? Oke, kita mulai ya. Nanti saya nanti di bagian akademisi ya. Kak Wici nanti mau ngambil apa? Bidang apa? Ngambil S2-nya PPDS apa? spesialis. Spesialis gizi klinik. Spesialis apa? Gizi klinik. Oke, gizi klinik ya. Oke. Nanti Mas Basit nanti di bagian psikolog. Ya, Yap. Mm-mm. oke. Kita Oke. seolah-olah kita nggak kenal gitu ya. Oke, Tapi jangan Assalamualaikum Peter. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Wici Malam, ya. malam Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya perkenalkan ya, saya Rahmat. Saya bagian dari pihak LPDP sebagai interviewer. Saya ditemani oleh Mas Basit ya, sebagai interviewer juga dari pihak LPDP. Nanti mungkin sekitar 30 menit ke depan akan tanya-tanya terkait dengan kesiapannya Kak Wici ya untuk tes substansi terus seperti itu. Bisa ya? Oke, Insyaallah Pak. sebelumnya Kak Wici silakan diperkenalkan dirinya dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Terima kasih juga kepada LPDP karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi substansi pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wici Septieni. Saya berusia 31 tahun. Saya merupakan lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2016. Saya saat ini merupakan seorang dokter umum dengan status PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang sebagai seorang dokter jaga, kemudian sebagai verifikator medis, dan juga sebagai tim audit yang akan menjadi tim kendali mutu dan biaya yang berada di bawah Direktur Keuangan. Insya Allah saya berencana melanjutkan pendidikan saya sebagai dokter spesialis gizi klinik ke Universitas Indonesia. Terima kasih. Oke, Kak Wici apakah sudah menikah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sekarang saya belum menikah. Oke, bisa diceritakan ya sepintas terkait dengan riwayat pekerjaannya Kak Wici, silakan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya itu lulus pada tahun 2016. Setelah lulus dari 2016, saya menjalani dokter internship di Rumah Sakit Umum Daerah di Pariaman. Kemudian selama satu tahun sampai akhir 2017. Setelah itu saya melanjutkan pekerjaan saya menjadi dokter umum atau dokter jaga di salah satu rumah sakit swasta di Padang. Pada tahun 2018 bulan Februari saya memutuskan untuk bekerja di RSUPM Jamil Padang karena RSUPM Jamil merupakan salah satu rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat rujukan dari Sumatera bagian tengah, yaitu wilayah Riau, Sumatera Barat dan juga Jambi, sehingga merawat banyak pasien dengan diagnosis yang kompleks, sehingga harapannya adalah saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak di bidang kedokteran, baik secara pelayanan ataupun pengabdian masyarakat. Dan saya masih Oke, baik. bekerja sampai saat ini di Jamil. Oke, baik. Apakah Kak Wici sudah memiliki riwayat publikasi penelitian? Baik, untuk riwayat publikasi penelitian itu memang baru satu pada saat skripsi S1, itu publikasinya juga di jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selain itu memang saat ini saya sedang bersama teman-teman di Dokter Jaga di M. Jamil sedang melakukan penelitian juga, tapi memang belum publikasi, masih menyusun hasilnya. Sekian. Oke, bisa diceritakan publikasinya itu di mana? Untuk skripsi itu di jurnal Fakultas Kedokteran UNAN. Oke, apakah sudah terindeks Sinta? Apakah sudah terindeks Sinta? Belum, Pak. Oke, belum terindeks ya. Oke, baik. Iya. Bisa diceritakan terkait dengan mungkin pengalaman organisasi mungkin pada saat kuliah ataupun kerja? Baik, terima kasih atas Silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk selama kuliah itu saya mengikuti 2 organisasi. Yang pertama yaitu sebagai tim bantuan medis dari organisasi Hippocrates Emergency Team. Jadi organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak menjadi tim bantuan medis terutama di bagian gawat darurat. Jadi selain bagian gawat darurat seperti bencana, kemudian juga bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Jadi setiap tahunnya kami juga mengadakan pengabdian masyarakat minimal 1 kali, jadi 1 sampai 2 kali setahun. Selain itu saya juga ikut CIMSA namanya ya, di bagian CIMSA itu Center for Medical Student. Jadi selain sebagai anggota tim medis, saya juga ikut organisasi CIMSA, di mana CIMSA yang bagian saya itu yang SCORI, yang bagian research, pertukaran mahasiswa kedokteran antar negara, khususnya di bagian research, itu merupakan salah satu anggota perintis. Jadi di tahun saya itu merupakan angkatan pertama. Sekian. Nanti rencananya mau lanjut studi di mana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rencananya saya akan melanjutkan studi menjadi dokter spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia. Oke, bisa di-share ya terkait dengan apa sih alasannya Mbak Wici ngambil spesialis gizi klinik ya? Dan Ya. urgensinya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, karena saya merupakan seorang ASN di Rumah Sakit Umum Pusat, vertikal rujukan, di mana RSUPM Jamil itu merupakan rumah sakit yang menerima rujukan dari Sumatera bagian tengah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, karena merupakan rumah sakit umum pusat rujukan, maka pasien yang diterima itu pasien dalam jumlah yang banyak dan juga berbagai dengan diagnosis yang kompleks, terutama pasien-pasien yang dengan diagnosis yang berat, misalnya seperti kanker. Nah, pasien kanker itu rentan mengalami malnutrisi, sedangkan di rumah sakit tempat saya bekerja itu baru 1 orang spesialis gizi kliniknya. Memang ada 1 lagi yang baru bergabung awal tahun ini, tapi itu sebagai mitra, jadi bukan dokter tetap. Beliau itu merupakan dokter gizi klinik itu dari rumah sakit atau FK lain yang berjarak 3 jam dari rumah sakit tempat saya bekerja sekarang. Jadi tidak bisa juga setiap hari untuk visitasi ataupun menjawab konsultasi. Jadi memang bisa dibilang cuma 1 yang tetap. Karena kekurangan inilah tidak semua pasien, terutama dirawat inap, itu dapat terfollow up secara reguler, dapat terfollow up secara teratur maksudnya. Sedangkan pasien-pasien yang mengalami malnutrisi, terutama ya pasien-pasien yang mengalami malnutrisi atau gangguan pada status nutrisinya, itu lumayan tinggi di M Jamil, terutama pasien-pasien kanker. Di Jamil sendiri itu angka kanker itu masih termasuk 1 dari 10 penyakit terbanyak. Sedangkan ketimpangan antara gap antara jumlah SDM yang kurang itu tentu akan menghambat pelayanan. Kemudian alasan yang selanjutnya itu yaitu adalah minat saya. Jadi saya memang dari awal minat ke arah gizi klinik. Di samping dari kuliah saya ikut organisasi yang bergerak di bidang tim bantuan medis yang juga sering mengadakan pengabdian masyarakat. Di lapangan itu pada saat mengadakan pengobatan, balai pengobatan ataupun posyandu, saya sering kali menemui pasien baik dari lansia ataupun pasien anak, kemudian pasien ibu hamil, remaja pada perempuan itu sering mengalami malnutrisi. Jadi malnutrisi ini tidak hanya status yang under nutrition, maksudnya yang nutrisinya kurang, tapi juga nutrisi yang berlebih. Cuma karena fokus saya di rumah sakit, ini lebih membahas ke yang under nutrition, yang nutrisinya kurang, atau malnutrisi yang bagian yang kurang gitu. Kemudian minat ini juga saya buktikan dengan pada saat skripsi itu saya mengambil judul yang berkaitan dengan gizi, yaitu hubungan antara asupan mikronutrien dengan berat badan lahir pada ibu hamil. Dan pada saat itu saya alhamdulillah dapat bimbingan juga dari dari profesor atau guru besar gizi klinik di Departemen Gizi FK Unan. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah alasan personal saya, karena kebetulan memang pada tahun 2014 itu saya terdiagnosis sebagai autoimun, dan pada saat itu memang setelah melakukan ikhtiar saya tetap kontrol dengan dokter spesialis, saya konsultasi, saya membaca berbagai referensi sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan terapi diet atau perubahan pola nutrisi. Dan alhamdulillah setelah melakukan perubahan dalam diet saya, pendekatan terapi secara nutrisi, 4 tahun ini saya mengalami remisi komplit dan tidak perlu mengkonsumsi obat lagi. Begitu, Pak. Oke, baik. Menurut Kak Wici ya, kira-kira perannya Kak Wici dalam menyelesaikan urgensi itu tuh seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena tadi ada beberapa gap. Yang pertama gap ada
ketidakseimbangan antara jumlah SDM, spesialis gizi klinik, dan juga jumlah pasien yang akan di terapi. Kemudian juga ada gap ilmu tentu dari saya, karena saya tidak hanya ingin memberikan manfaat tersebut untuk diri saya sendiri, saya juga ingin memberikan manfaat untuk pasien khususnya dan masyarakat secara umumnya. Namun tentu saya harus menjadi lebih kompeten dan lebih profesional. Oleh karena itu saya butuh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut menjadi spesialis gizi klinik. Dengan menjadi spesialis berarti saya punya kompetensi tersebut. Saya lebih profesional gitu untuk membantu para pasien khususnya di rumah sakit saya dan tentu masyarakat secara umumnya. Oke, baik. Bisa diceritakan terkait dengan rencana studi ya, berkaitan dengan kurikulum spesialis ini ya, gizi klinik, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk kurikulum PPDS Gizi Klinik itu memang membahas tentang mulai dari biokimia, dari masing-masing makro, mikronutrien, kemudian membahas berbagai terapi nutrisi pada pasien kanker, pasien operasi, pasien kritis, kemudian jadi bertingkat mulai dari awal itu kalau khususnya di UI itu pada 1 tahun pertama itu memang belum terjun ke rumah sakit. Jadi 2 semester pertama itu belum terjun di rumah sakit. Jadi semua masih membahas semua teori. Kemudian pada tahun kedua baru terjun ke rumah sakit, baru melakukan pelayanan megang pasien. Kemudian pada tahun ketiga dan sampai semester ke-7, jadi ada 7 semester, 96 SKS, itu baru melakukan penelitian. Sekaligus nanti ada ujian nasional juga untuk mendapatkan kompetensi ataupun sertifikat sebagai dokter spesialis gizi klinik. Gitu. Oke, bisa diceritakan atau mungkin ya, terkait dengan mungkin satu mata kuliah ya, yang paling disukai ataupun yang ingin didalami seperti itu. Baik, yang paling saya minati sebenarnya sesuai sama berangkat dari masalah yang ada sering di M Jamil juga, pasien-pasien yang mengalami malnutrisi, terutama pasien-pasien keganasan atau kanker, itu saya tertariknya memang tentang tentang mata kuliah nutrisi metabolik. Jadi dalam nutrisi metabolik itu ada membahas tentang malnutrisi keganasan. Jadi malnutrisi keganasan ini biasa juga bisa disebut kaheksia namanya. Jadi saya tertarik di bidang itu di antara semua mata kuliah yang lain gitu. Tapi walaupun begitu bukan berarti mendiskreditkan mata kuliah yang lain, karena bagaimanapun nanti pada saat saya tamat, pada saat saya lulus, saya merupakan tetap spesialis gizi klinik gitu. Kalaupun nanti saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan, saya tetap harus dan bisa untuk mengatasi berbagai pasien gizi klinik, tidak hanya pasien keganasan saja. Begitu, Pak. Oke, baik. Apakah Kak Wici sudah memiliki judul tesis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini saya sudah menyiapkan judul tesis. Itu saya rencananya mengangkat hubungan antara asupan protein dengan kekuatan genggam tangan dan kadar IL-6 dan juga vitamin D serum. Jadi pada pasien malnutrisi, terutama malnutrisi keganasan atau disebut dengan kaheksia, itu ada salah satu kriterianya itu kan ada beberapa aspek. Ada yang menurut Amerika dan juga ada menurut yang Persatuan yang Eropa. Itu ada salah satunya dinilai itu genggam tangan, kekuatan genggam tangan. Jadi saya ingin menghubungkan antara asupan protein pasien-pasien, tadi pada pasien kanker, maksudnya pasien kanker rawat inap yang ada di RSCM nantinya, saya fokusnya mengambil kanker paru. Nah, jadi nanti akan dinilai hubungan antara bagaimana asupan protein pasien dengan kanker paru di rawat inap dengan kekuatan genggam tangannya dan faktor marker atau penanda peradangan atau penanda marker inflamasi IL-6 sama vitamin D serum, level vitamin D serum. Jadi pada pasien malnutrisi keganasan itu yang paling berperan inflamasi ataupun marker penanda peradangan yang sering paling berperan itu adalah IL-6. Nah, karena itu saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Gitu, Pak. Oke, bisa disebutkan novelty penelitian Anda? Maaf, Pak, boleh. Novelty, kebaruan penelitian seperti apa? Yang membedakan antara penelitian Kak Wici dengan penelitian orang lain. Karena mungkin seperti itu banyak ya, tapi yang membedakan itu apa? Untuk yang membedakannya mungkin jenis pasien kanker yang diteliti, kemudian waktunya, lokasinya. Kalau mengenai itu sudah klasik ya alasannya. Jadi yang kebaruannya apa? Yang lebih terperinci. Maksudnya banyak nih untuk malnutrisi atau keganasan
pada pasien dengan CA paru nih ya. Nah, itu nanti banyak nih penelitiannya dengan apa tadi tuh dengan apa liquid apa tadi tuh ya. Terus itu kan banyak nih yang digunakan nih. Sama juga hampir serupa. Yang membedakan apa Em, dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Mungkin terkait dengan durasinya kah? Atau lama penelitian atau bagaimana? Atau desain penelitiannya atau bagaimana? Baik, untuk durasi penelitian itu saya berencana itu dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam jangka Oke, waktu nanti 1 tahun. dipikir lagi ya. Ya, baik, Oke, terima saya kasih. skip untuk pertanyaan ini. Terus yang berikutnya lagi, eh, kira-kira apakah sudah ada dosen ataupun profesor di universitas tujuan yang akan dijadikan pembimbing? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di gizi klinik itu kan ada 2 subbagian sejauh ini, yang fellowship-nya atau konsultannya itu ada nutrisi metabolik dan juga sakit kritis. Karena tadi saya concern ke arah nutrisi metabolik, itu ada beberapa dosen spesialis gizi klinik yang merupakan konsultan nutrisi metabolik. Salah satunya ada Dokter Diana, ada Dokter Fiastuti. Jadi saya berencana nanti kalau memang karena di gizi klinik itu PPDS-nya ditentukan judulnya. Kalau saya berdasarkan pengalaman rekan saya, sejawat saya yang jadi spesialis, itu per angkatan ditentukan judulnya. Jadi kalau seandainya nanti pun tidak sesuai dengan rencana saya, tapi saya tentu mengikuti sesuai dengan aturan di prodi PPDS Gizi Klinik. Jadi saya tetap berharap sebenarnya kalau memang sesuai dengan rencana saya di awal gitu, dan saya berharap bisa dibimbing oleh Dokter Diana atau Dokter Fiastuti gitu. Oke, bisa disebutkan dosennya tadi namanya siapa? Dokter Diana. Oke, Dokter Budiana. Diana, Dokter Oh, Diana. Dokter Diana. Oke, Dokter Ya. Diana. Oke, Dokter Diana itu apakah memiliki track record sesuai dengan landasan ini ya? Basically untuk penelitian Anda yang bisa mendukung penelitian Anda? Bisa Jadi ada disebutkan artikel ilmiahnya? baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemarin tuh saya bukan kemarin, maksudnya saya udah meresearch atau mencari artikel ataupun jurnal penelitian yang terkait. Tapi mohon maaf saya lupa persis judulnya, tapi terkait Hexia juga. Jadi kalau nggak salah itu hubungan antara asupan, mohon maaf saya lupa persisnya. Tapi Oke, baik. terkait Hexia ya. Nanti saya akan Oke, baik. mencari lebih. Mungkin dari saya cukup, dilanjutkan ke Mas Basit, silakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mato ya atas kesempatannya. Selamat siang Mbak Wici ya. Siang Pak. Oke, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, saudara berarti sekarang statusnya ASN dokter umum ya di salah satu rumah sakit? Ya betul. Oke, oke. Kalau dari saya pertama ya, bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda sebagai seorang ASN dokter umum yang beralih ke studi spesialis gizi klinik gitu? Dan bagaimana peran identitas ini memotivasi Anda seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimanapun ASN itu merupakan pelayan publik. Jadi yang memiliki integritas dan nilai-nilai ASN lainnya, terutama integritas dan juga pelayanan publik. Jadi walaupun sekarang status saya sebagai dokter umum yang memang kalau di Rumah Sakit M Jamil itu seperti perpanjang tanganan dokter spesialis. Karena memang yang memegang pasien itu atas nama dokter spesialis kalau di Rumah Sakit Umum Pendidikan atau Pusat. Nah, jadi walaupun pada dasarnya seorang ASN itu tetap mengabdi kepada masyarakat sebagai pelayan publik. Jadi walaupun saya nantinya sekolah, maka hal itu akan membuat membuat sekolah spesialis itu bisa meningkatkan kompetensi saya dan juga lebih profesional di bidang gizi klinik, sehingga saya bisa memberikan manfaat, kemudian memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat terkait gizi klinik gitu. Jadi sesuai dengan nilai-nilai ASN, jadi tetap walaupun sekolah, mungkin selama sekolah pun tetap bisa menjadi pelayan masyarakat, karena bisa selama sekolah itu saya ikut selama pendidikan, itu kan kita juga memegang pasien, kemudian melakukan penelitian juga, dan juga pengabdian masyarakat yang diadakan oleh universitas ataupun prodi sendiri gitu. Jadi nilai-nilai ASN tentu tetap tidak akan hilang walaupun sementara kayak seperti
terhold sementara gitu selama sekolah. Tapi kan selama sekolah pun kita tetap Oke, melakukan saya hal. sudah menangkap jawabannya, Mbak. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda melihat ya peran Anda sebagai agen perubahan dalam bidang gizi klinik nantinya gitu? Dan apa yang mendorong Anda untuk mengejar excellent dalam hal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena saya ingin memberikan manfaat tidak hanya pada diri saya sendiri setelah melakukan perubahan terapi nutrisi. Jadi saya ingin memberikan sebagai agen perubahan juga dan memberikan konsultasi kepada masyarakat dan edukasi bahwa penyakit itu tidak hanya lewat terapi secara medisnya, itu tidak hanya obat-obatan ataupun tindakan, tapi nutrisi pun sangat berperan penting dalam kesembuhan dan juga dalam menurunkan tingkat kecacatan kah atau tingkat kematian, dan juga bisa meningkatkan potensi kesembuhan juga dan kesiapan pasien untuk menghadapi terapi yang lebih berat gitu. Jadi status nutrisi sangat penting sekali, dan nutrisi yang merupakan obat itu bukan sebuah retorika belaka gitu. Jadi emang benar-benar nutrisi memang mulai sekarang memang harus dimasukkan dalam setiap terapi pasien gitu. Jadi tidak hanya berorientasi pada obat-obatan ataupun tindakan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya agak melenceng sedikit ya. Saya ingin tahu sebenarnya alasan saudara memilih LPDP sebagai yang menjembatani saudara gitu ya untuk meraih mimpi saudara menjadi seorang spesialis di gizi klinik itu apa gitu? Apa yang intinya apa ya Di gizi alasan klinik saudara mana, memilih LPDP? Uci? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. LPDP, saya yakin bahwa LPDP itu bisa mendukung saya dalam menyelesaikan dan juga menyelesaikan pendidikan saya di bidang dokter spesialis. Jadi supaya bisa menjadi dokter spesialis yang lebih kompeten dan juga profesional di bidangnya. Selain itu juga LPDP bisa membuat saya lebih berkembang karena akan membuka relasi lebih luas sehingga bisa berkolaborasi dan juga bersinergi dengan rekan-rekan awardee lainnya yang dari berbagai latar pendidikan. Jadi tidak hanya di bidang kesehatan, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal untuk masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun LPDP merupakan dana dari masyarakat yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Oke. Saya menggarisbawahi terkait dengan apa ya, memanfaatkan jejaring profesional gitu ya nantinya. Anda akan menjadikan LPDP ini sebagai tempat untuk kesempatan bagi saudara untuk memperluas jaringan saudara. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana Anda berencana untuk memanfaatkan jaringan profesional ini atau komunitas ini gitu ya, untuk mendukung pengembangan Anda dalam bidang gizi klinik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau seandainya saya diterima menjadi awardee LPDP, saya akan ikut dalam komunitas ataupun alumni awardee, misalnya seperti Mata Garuda gitu. Lalu dengan berrelasi dengan bidang lain yang selain kesehatan, misalnya jika saya ingin mengadakan seperti edukasi ataupun seperti misalnya talk show tentang bincang nutrisi, saya bisa bekerja sama dengan di bagian bidang misalnya bidang ilmu komunikasi kah atau bidang penyiaran kah gitu, di bagian yang terkait dengan hal itu gitu. Jadi selain itu juga bisa dengan menjadi alumni juga bisa membantu putra-putri terbaik bangsa lainnya. Oke. Jadi Anda akan masuk ke Mata Garuda itu pada saat Anda menempuh pendidikan spesialis atau setelah lulus? Saat menempuh pendidikan, mulai dari saat menempuh pendidikan. Oke, apa komitmen saudara yang bisa diberikan kepada kami atau hal-hal yang bisa meyakinkan kami bahwa saudara akan ikut ke Mata Garuda? Karena ya seperti yang kita tahu ya, tidak dapat dipungkiri kuliah di spesialis gizi gitu ya, atau kuliah spesialis kedokteran ini kan memang sangat berat gitu ya. Banyak hal yang mungkin akan untuk hal-hal yang lebih urgent kayak gitu dibandingkan kita ikut organisasi kayak gitu. Coba berikan kepada kami alasan yang konkret dan meyakinkan Anda pada saat nanti menempuh pendidikan spesialis akan bergabung di Mata Garuda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tidak dipungkiri bahwa pendidikan spesialis
itu tetap lebih berat daripada pendidikan S1 dan juga profesi dokter. Namun saya juga sudah melihat rekan-rekan sejawat lainnya yang sedang mengambil spesialis tetap bisa membagi waktunya. Jadi intinya selagi kita bisa membagi waktu antara pendidikan dan juga pengabdian masyarakat, itu saya rasa ya mungkin saja. Karena pada saat S1 saya juga sibuk berorganisasi sekaligus yang dua tadi, karena dua-duanya itu termasuk yang sibuk, terutama yang tim bantuan medis tadi. Apalagi di Padang, Sumbar itu sering terjadi bencana juga, jadi memang sering jadi relawan juga. Jadi saya yakin saya bisa membagi waktu selagi saya bisa mengagendakan sesuai dengan prioritas, saya bisa tetap dua-duanya melaksanakan dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan juga tetap tepat waktu gitu. Oke, baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Lalu selanjutnya bisa nggak Mbak ceritakan tentang pengalaman yang paling menantang gitu ya, yang Anda hadapi dalam karir Anda sebagai dokter umum dan bagaimana Anda berhasil mengatasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk karir yang paling menantang selama menjadi dokter umum, sebenarnya pada saat tahun 2022 itu saya tidak hanya sebagai dokter jaga saja, tapi juga diberi amanah untuk menjadi seorang verifikator medis. Jadi verifikator ini adalah verifikator medis ini merupakan dokter yang memeriksa setiap berkas klaim yang akan diklaimkan ke BPJS, dan nanti BPJS akan memberikan dana kepada rumah sakit. Jadi ini termasuk tantangan buat saya karena apabila saya salah-salah dalam memeriksa, rumah sakit bisa rugi. Jadi di berkas klaim itu ada level 1, 2, dan 3, makin tinggi levelnya itu biasanya klaim yang akan dibayarkan itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya tantangannya di sana, karena apabila rumah sakit rugi, tentu yang dirugikan tidak hanya individu, tapi serumah sakit gitu, baik secara untuk pelayanan pasien dan juga ke pegawainya sendiri gitu. Jadi itu termasuk tantangan dibandingkan dengan sebagai dokter jaga biasa begitu. Oke, terkait dengan tantangan ya, tadi kan sudah dilalui ya. Nah, sedangkan nanti kan saudara akan melanjutkan ke spesialis gizi atau spesialis kedokteran kayak gitulah intinya. Nah, tentu sebagai mahasiswa akan banyak beban akademik gitu ya. Berbagai tuntutan juga akan datang. Lalu pertanyaan dari saya, bagaimana Anda merencanakan untuk mengelola stres dan tekanan yang mungkin timbul ya selama studi di spesialis gizi klinik, terutama dalam konteks beban akademik yang tinggi dan tuntutan praktik klinis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bagaimana saya bisa mengelola stres, stres itu bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Jadi kalau dari stres itu sendiri itu bisa juga dipengaruhi dari faktor makanan kita kurang olahraga apa tidak. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya pastikan asupan nutrisi saya adekuat, sehingga itu bisa meminimalisir kemungkinan saya stres. Kemudian saya akan berusaha tetap berolahraga secara rutin di sela-sela kesibukan, karena dengan olahraga pun juga bisa merilis hormon yang bisa menurunkan stres. Kemudian apabila saya punya waktu luang di sela-sela kesibukan pendidikan, biasanya juga saya suka menuliskan jurnal atau seperti diary. Dengan menumpahkan segala sesuatunya itu biasanya juga bisa mengurangi stres saya. Dan tentu karena saya beragama Islam, saya juga semakin meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadahnya supaya diberikan ketenangan juga untuk menghadapi selama pendidikan gitu, stres yang mungkin muncul sama pendidikan begitu. Oke, terima kasih Mbak Wici ya atas jawabannya. Mungkin Pak Mato, ini satu pertanyaan terakhir dari saya. Dari pagi sampai siang hari ini dan dari hari-hari kemarin gitu ya, saya banyak sekali mewawancarai peserta yang memang akan mengambil spesialis gizi klinik kayak gitu. Mungkin bisa saudara jelaskan kepada kami apa yang akan saudara tawarkan gitu ya, sebagai kelebihan saudara sehingga ini yang akan menjadi pembeda saudara dengan peserta yang lainnya yang sama-sama mengambil spesialis gizi klinik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembeda saya dengan peserta lainnya, saya percaya itu setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Untuk saya sendiri itu menurut rekan-rekan saya yang saya merupakan orang yang memiliki semangat juang tinggi. Ini terlihat dari pada saat saya terdiagnosis dan sampai dirawat pada saat koas atau profesi dokter, itu saya tetap bisa bangkit dan membuktikan bahwa saya tetap di tengah-tengah kondisi kesehatan saya tetap bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu, nilai A pada saat itu. Kemudian selain itu saya tidak hanya menjadi dokter umum selama di RSPM Jamil, tapi saya juga sebagai verifikator medis dan juga tim audit
Dan ini menurut saya penting karena bagaimanapun nanti pada saat kembali ke rumah sakit tempat saya akan mengabdi, maka kita tidak hanya melakukan pelayanan kepada pasien saja, tapi kita juga harus tahu persis bagaimana sih rumah sakit itu beroperasi, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana pelayanan pada pasien. Jadi tidak semua dokter umum memiliki jabatan yang verifikator medis juga di rumah sakitnya yang double dengan dokter jaga, begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Wici atas jawabannya. Mungkin saya serahkan kembali ya ke Pak Marto. Terima kasih. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih Mas Basit. Mungkin terakhir ya, untuk Mbak Wici bisa ini ya, sebelum kita menutupi kegiatan untuk tes substansi, mungkin ada closing statement, disilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada LPDP telah memberikan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun tindakan dan perbuatan. Besar harapan saya LPDP dapat menjadi pendamping saya dan pendukung saya dalam mewujudkan kontribusi saya untuk menjadi seorang spesialis gizi klinik yang tidak hanya bermanfaat untuk khususnya di pasien saya nantinya, tapi juga untuk masyarakat gitu. Karena saya juga akan sama seperti ini merupakan sebuah amanah yang mana dananya pun dari masyarakat, dari APBN, dan tentu amanah itu harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, saya akan berusaha sekuat tenaga, sepenuh jiwa raga saya untuk mengembalikan hal tersebut sesuai dengan amanah yang berfungsi, yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wici. Semoga berhasil ya. Dan Terima semoga kasih, Pak. menjadi award di LPDP. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Langsung ya. Sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Demikian. reactionnya. Good, 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 good. Langsung saya kasih masukan ya. Ya, Tadi saya modenya ada mode ganas ya. Mode serius untuk terkait dengan apa ya, bagian akademik ya. Jadi mulai dari awal, memang pertanyaan saya lontarkan itu adalah beberapa hasil riset saya terkait dengan pengalaman juga interviewer seperti itu, dan itu banyak dan sering keluar seperti itu. Tapi tidak semuanya. Jadi ini adalah sebagai pegangan dari teman-teman semua, sebagai gambaran juga ya, untuk wawancara di bagian akademis itu seperti apa. Jadi saran yang pertama, terkait dengan pengalaman kerja. Itu sudah bagus sekali. Dan riwayat publikasi, eh, Kak Wici harus tahu nih, judulnya apa? Satu. Terus tahun berapa? Terus dipublikasi di jurnal mana? Kalau misalkan kalau skripsi itu bukan jurnal, tapi adalah repository. oh, Ya, repository kan dalam bentuk skripsi utuh ya. File kan, seperti itu, dan dimasukkan dalam perpustakaan. Seperti itu ya. tapi kemarin, Library kan, tapi berbentuk, sebenarnya saya kurang paham juga. artikel. Kemarin itu kalau nggak salah artikel, dalam bentuk artikel, jurnal Oh, dalam bentuk Andalas, jurnal artikel. kesehatan Andalas ya. Kalau kayak gitu Oh, niatnya, Universitas Andalas. ya, Oke. Itu nanti Kak Wici harus tahu nih, itu nomor berapa, volume berapa, kayak gitu. Ya, terbitnya kapan, seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, pengalaman organisasi saat kuliah itu alangkah baiknya itu tertata. Jadi mulai dari tahun yang notabene yang bahula ya, yang lama, sampai yang terbaru, seperti itu. Terus yang berikutnya lagi, pengalaman kerja juga ya. Terus alasan kenapa tertarik ngambil UI. Kan mau lanjut di UI ya. ya. Ah, terus program studinya adalah program spesialis gizi klinik. Jadi Kak Wici harus tahu, browsing dulu nih, searching terkait dengan keunggulan dari Universitas Indonesia itu apa. Mungkin dari segi akreditasinya, itu referensinya dari mana. Itu satu. Terus keunggulannya adalah di Fakultas Kedokteran nih. Dan keunggulan dari program studi untuk spesialis gizi klinik itu apa? Keunggulannya dibandingkan program studi yang lain itu apa? Sampai Kak Wici tuh tertarik nih ngambil itu. Terus urgensinya itu dikaitkan dengan topik tesis Anda. Ya, kenapa sampai Kak Wici ngambil spesialis gizi klinik nih? Sudah bagus tadi fenomenanya.
tapi alangkah baiknya disertai dengan referensi. Tadi adalah berdasarkan asumsi dan pengalaman individu dari Kak Wici ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya disertakan dengan artikel-artikel penunjang ya, yang menunjang untuk dilakukan penelitian itu. Seperti itu. Kenapa sampai Kak Wici harus berkontribusi lebih nih di bidang spesialis gizi klinik? Peranannya seperti apa? Itu harus dicantumkan juga. Terus yang berikutnya lagi, Kak Wici harus browsing nih kurikulumnya, buku panduannya, buku pedoman akademiknya. Kalau bisa dikuasai, karena itu nanti berkaitan dengan LOG-nya Kak Wici, terkait dengan SK beasiswa. Ini bisa ditempuh nih berapa lama untuk program spesialisnya. Terus mata kuliah ini apa-apa saja yang bisa menunjang karirnya Mbak Wici sama dengan tesisnya. Itu masih belum mengerucut. Ya, terus yang berikutnya, judul tesis. Nah, mungkin saran saya itu adalah jangan Kak Wici itu langsung babat habis tuh. Maksudnya kalau pewawancaranya tanya apa judul tesisnya, yaudah ditanyain itu, jawabnya itu aja dulu. Nanti baru ada feedback kembali. Jangan langsung dibabat habis latar belakangnya, urgensi dan sebagainya. Ya, nanti kesannya adalah mendominasi. Seperti itu, nggak boleh. Terus yang berikutnya lagi adalah apa sih yang melatar belakangi atau urgensi penelitian dari Kak Wici? Mungkin sharing juga ya sama teman-teman dalam latar belakang itu adalah 4 poin. Masalah, skala, kronologis, dan solusi. Jadi fenomena itu apa? Terkait dengan gap-nya. Seperti itu. Terus skala itu adalah prevalensi. Berdasarkan referensi WHO, Indonesia, daerah yang mau diteliti itu apa? Itu harus ada. Kalau bisa. Sepintas saja. Terus kronologis. Kenapa sampai bisa malnutrisi itu terjadi? Kenapa harus diambil tadi apa ya? Terhadap apa tadi itu ya? IL-6 sama eh, vitamin D serum. Ya, itu kenapa harus itu? Kronologisnya kenapa harus dilihat dari itu? Kenapa tidak yang lain? Keunggulannya apa? Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah terakhir solusi. Solusinya itu adalah berkaitan dengan apa sih yang ditawarkan Kawici terkait dengan penelitiannya Kawici. Seperti itu. Itu harus ada sepintas di urgensi kenapa Kawici ambil judul tesis itu. Jadi nggak usah terlalu banyak, sepintas saja. Karena Kawici berbatasan dengan waktu ya, seperti itu. Terus, dosen nih atau profesor di universitas yang dituju. Sebutkan satu nama lengkap dengan gelarnya. Terus, searching juga di Google Scholar, riwayat publikasinya beliau. Sebutkan judul artikel atau penelitian yang bisa menunjang penelitiannya Kawici. Tahun berapa dipublikasi di mana itu harus kuasai. Bisa dipahami Kawici? Kak, Seperti itu aja sih. Pada makasih intinya Kak. overall sudah bagus, tapi ada beberapa, mungkin saya kasih tips ya. Kawici mungkin nggak usah pakai kacamata Oh, pada jadi saat nggak wawancara. burem. Lihat ke kamera aja berarti yang dengerin aja berarti Iya, ya Kak. lihat kamera aja, karena itu kelihatan banget pada saat Betul. pantulan cahaya. Oh, Kawici masih ada beberapa poin yang bisa dibaca, masih baca. Seperti itu. Jadi, alangkah baiknya untuk meminimalisir risiko, alangkah baiknya nggak usah pakai kacamata. Ya udah, lihat aja tuh bagian depan layar laptop. Kayak gitu. Tips dari saya. Terus yang berikutnya lagi, Kak Wici terlalu tegang. Satu, nggak relax. Terus padahal ini cuma simulasi doang nih. Terus ingat artikulasinya terlalu cepat. Ya. Tone-nya nggak ada apa ya eh iramanya atau bagaimana itu terlalu tegang ya. Mungkin saking tegangnya seperti itu padahal pas dan latihan itu nggak secepat langsung itu. kebablasan. Seperti itu. Jadi harus dijaga ritmenya. Baik Ya. Kak. Terus yang berikutnya adalah attitude. Attitude pada saat menjawab. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab. Seperti itu. Di setiap pertanyaan seperti itu. Jadi tadi Kak Wici langsung bablas
habis jawab pertanyaan tanpa adanya permisi Pak. Oh ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya kayak gitu. Hanya beberapa doang kesempatan. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Kak Wici? Eh, kalau buat apa namanya? Kalau buat pas di akhir ya setiap menjawab itu kita bilang terima kasih lagi atau Ya, terima kasih. jawaban apa? Karena dari kalau menurut pengalaman saya pribadi itu adalah mereka sering lihat attitude seperti itu. Jadi kalau misalkan Kak Wici jangan ini ya, tadi itu kayak kesannya tergesa-gesa. Buruan jawab, oh, udah sudah selesai selesai gitu lah. Udah buruan dan cepat selesai dan tidur gitu ya. Seperti itu. Jangan. Ya, karena terlalu tegang sekali. Seperti itu. Nggak apa-apa, ini masih awal. Nanti insya Allah saya dengan Mas Basit atur schedule lagi karena nanti kita mungkin lebih dahulukan yang bulan April dulu ya, teman-teman. Jadi karena lumayan banyak mentornya, bukan hanya dari Dapatify juga, Mas Basit juga ada yang dari luar juga. Dan jujur memang itu adalah ini ya eh, kewajiban kita ya, Mas Basit ya. Karena sebagai awardee ini adalah karena teman-teman itu memiliki hak yang sama untuk bisa merasakan fasilitas negara seperti itu. Terus mungkin saran saya juga, masukan juga ya dari psikologi tadi, dari Mas Basit untuk Kak Wici ya, eh, terkait dengan kegagalan yang pernah dialami. Saran saya itu jangan hanya cuma kata-kata kiasan, tapi langsung ke contoh kasus. Contoh kasus. Jadi pengalamannya Kak Wici itu apa sih? Terus menyadari nih, ini nggak bagus nih. Terus resilience-nya dari Kak Wici itu apa? Upayanya apa untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian realisasinya sampai saat ini itu apa? Yang notabene jangan tidak berharap untuk tidak terjadi kedua kalinya. Seperti itu. Contoh misalnya Kak Wici daftar LPDP udah berapa kali? Satu kali pertama. Baru satu kali ya? Oke. Gak apa-apa kalau misalkan kalau yang udah dua kali itu mungkin kegagalan yang perdalami ya. Misalnya, oh saya udah dua kali nih, saya nggak lolos. Saya menyadari bahwa terpuruk itu tidak perlu yang lama-lama ya. Itu harus move on kayak gitu. Terus untuk memperbaiki hal tersebut, saya refleksi diri dan harus memperbanyak coaching, mencari informasi dan mengikuti webinar, pelatihan, mock up kayak gitu untuk membekali saya untuk persiapkan diri lebih baik lagi untuk tahap seleksi berikutnya. Seperti itu. Terus ini lagi, kenapa harus LPDP? Saran saya, Kawici itu harus ini searching dulu nih, tahu LPDP itu dari mana? Misalkan dari media sosial nih, ya, dari IG, kemudian penasaran nih, kunjungan ke website, kemudian penasaran lagi nih, karena banyak kegiatan dari awardee nih, kemudian penasaran lagi, buka di Mata Garuda, karena eh, alumni awardee itu bisa berkontribusi wujud langsung tuh. Kemudian lihat lagi nih visi misi LPDP-nya, sesuaikan dengan visi misinya Kak Wici. Sesuai tidak? Seperti itu. Sehingga harapannya adalah diberikan kesempatan untuk menjadi keluarga besar dari awardee LPDP. Seperti itu. Terus mungkin tambahan lagi, mungkin ini ada ini ya, tidak ditanyakan juga terkait dengan rencana karir. Rencana karir ke depannya itu mungkin ada diplotkan sesuai dengan Gantt chart ya. Artinya 3 tahun nih, tiap 3 tahun itu jangka pendek, menengah dan panjang itu Kak Wici juga harus persiapkan. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mas Basit, silakan. Terima kasih, Kak. Luar biasa ya, Kak Mato, saran dan masukannya memang sudah sangat detail ya, Kak Wici. Saya sekedar menambahkan saja. Sebelumnya
ini semuanya kayak kakak-kakak saya semua ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang sopan kayak gitu. eh Kak Wici, saya daftar LPDP itu di tahun 2022 di batch 1, dan saya gagal dulu gitu. Gagal dulu, selanjutnya saya baru lulus di batch 2. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ambil ya dari kegagalan saya sebelumnya. Di kedua wawancara, kebetulan walaupun saya dalam negeri ya, tapi wawancara saya itu campur Kak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya di simulasi malam ini tidak ada pertanyaan bahasa Inggris kayak gitu. Tapi saran saya nanti coba dipersiapkan kayak gitu ya. Siapa tahu ada pertanyaan dalam berbahasa Inggris kayak gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya saya itu gagal karena apa ya? Saya malah merasa bahwa wawancara di B1 itu wawancara terbaik saya gitu, Kak. Saya tuh pas wawancara tuh kayak dinaik-naikin gitu. Kayak dipuji-puji. Setiap pertanyaan yang saya ajukan itu, yang saya berikan itu, saya anggap si interviewer itu puas gitu dengan jawaban yang saya berikan gitu. Nah, setelah saya gagal, saya menyadari ternyata saya itu overconfident, terlalu uh, percaya diri gitu, yang berlebihan. Nah, kalau yang tadi saya lihat dari Kawici, jawabannya sudah bagus, tapi cara penyampaiannya Kak yang cenderung bener tadi kata Kamato menggebu-gebu gitu. Seakan-akan Kawici paling yang sudah berpengalaman di dokter umum, yang sudah maaf ya saya bilang kayak gini. Terus juga yang sudah apa ya, yang sudah memiliki alasan yang kuat gitu untuk mengambil spesialis gizi klinik karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ya itu boleh, boleh kayak gitu Kak. Tapi memang cara penyampaiannya kita harus ya santai saja, relax kayak gitu. Karena tadi saya pakai timer Kak kebetulan. Tadi kan saya eh, sempat ngekat juga ya. Karena dari Lamaan ya. jawaban Kawici itu rata-rata lebih dari tiga 2 menit. menit, 3 menit Kak. Kepanjangan berarti. Kepanjangan. Kepanjangan, sangat kepanjangan. Usahakan setiap jawaban yang diberikan itu 1 sampai 2 menit aja. Kayak gitu. Dan usahakan setiap jawaban yang kita berikan, Kak, hindari alasan pribadi. Itu benar kata Kamato tadi. Jadi, yang harus kita berikan pertama adalah alasan akademik atau alasan yang disertai dengan data kayak gitu, Kak. Kalau misalnya contohnya ya, Kakak ngambil spesialis gizi klinik karena memang ketersediaan dokter di rumah sakit saat ini kurang. Nah, kurangnya itu berapa gitu, Kak? Kekurangannya itu berapa dan dokter saat ini berapa? Nah, itu harus ada datanya. Walaupun mungkin datanya tidak dipublikasikan di internet, tapi berdasarkan kakak yang kerja di sana, kakak harusnya tahu gitu. Jangan hanya menyampaikan ya karena kurang, Bu gitu. Karena kurang sedangkan pasiennya banyak gitu. Jangan hanya seperti itu karena itu semacam asumsi pribadi yang tidak disertai dengan data. Itu Kak ya. Gitu. Terus apa lagi ya? eh Dalam tadi kan saya bertanya ya, apa keunggulan atau apa yang menjadi pembeda dari Kawici dengan peserta lainnya? Saran dari saya, sampaikan pengalaman yang bisa diukur, Kak. Kalau saya kemarin ya, saya tidak tahu nih nanti kakak seperti apa, tapi coba kakak formulasikan dari jawaban yang saya waktu itu berikan ke interviewer. Kak, Cep katanya waktu itu ya, Mas Mas Cep katanya, apa yang menjadi pembeda dari Mas Cep dengan peserta lainnya? Soalnya waktu itu saya kontribusinya yang menjadi praktisi di Badan Perlindungan Konsumen. Jadi waktu itu saya ditanyakan apa pembeda saudara dengan peserta yang lainnya gitu. Sehingga nanti saudara bisa keterima nih di lembaga ini gitu. Jawaban saya waktu itu pertama adalah menyampaikan bahwa Bapak Ibu saya telah memiliki lebih dari 2 tahun di bidang konsumen. Jadi saya langsung jawab ya berdasarkan angka yang bisa diukur atau sesuatu yang bisa diukur. Saya berpengalaman di bidang A selama 2 tahun lamanya.
kayak gitu Kak. Kalau saya ya kemarin. Nah, dari pengalaman itu coba diceritakan apa yang ditemukan. Kayak gitu. Apa yang ditemukan? Apa yang menjadi kelebihan? Karena kalau tadi Kawici bilang, Kawici memiliki semangat juang, semua yang daftar LPDP itu memiliki semangat juang. Kayak gitu, Kak. Jadi coba sampaikan hal-hal yang bisa diukur terlebih dahulu. Baru setelah itu bisa masuk ke sana. Yang kedua, selain eh, pengalaman yang bisa diukur, pengalaman pengalaman bersinergi dengan pihak-pihak yang nantinya akan mendorong Kawici untuk menjadi seorang dokter spesialis kayak gitu. Kalau kemarin saya bilang saya ingin bekerja di sini karena sebelumnya saya telah memiliki pengalaman bersinergi dengan lembaga ini atau dengan lembaga-lembaga sejenis kayak gitu. Sehingga Bapak Ibu ini akan yang menjadi nilai plus saya ketika saya mendaftar di lembaga ini kayak gitu. Nah, kebetulan kan Kawici ini udah PNS nih, kayak udah ya udah gitu pasti di sana lagi gitu. Tapi tantangannya ini apa yang bisa Kawici tawarkan agar bisa diterima di LPDP-nya gitu. Nah, gitu ya. Bingung. Kayak gitu, Kalau Kak. iya. Kok saya nggak punya ya, gimana ya? Ya kalau Mungkin Saya ini memiliki ya, pengalaman di bidang Kak tapi Basit, saya bingung. terkait dengan inovasinya nanti. Setelah nah, bisa juga ada inovasinya. inovasi yang Kak Wici akan buat seperti itu. Berkaitan, balik lagi tuh ke tesisnya tuh. Hmm. Kontribusinya apa? Itu melalui research tadi itu nanti disosialisasikan dan diterapkan di rumah sakit. Seperti itu. Mana mahal lagi ininya pemeriksaannya. Aduh, sulit sepertinya diterapkan. Aduh. Eh, eh, Nah itu makanya saya Apa kan saya saya tanya tadi cari yang tuh lain? agak lumayan susah tuh. Jangan, Iya. jangan dirubah. Karena kalau itu udah tulis di esai, jangan dirubah. Di esai saya nggak Karena nulis itu nggak sebenarnya. konsisten. Cuman di esai Ya, saya nggak nulis. Di esai nggak ada tertulis rencana tesisnya berkaitan apa dengan judulnya. tesis nggak ada. Nggak, tentang Oh judul. berarti menurut saya sih cari yang hemat murah meriah aja. Ayo. Gitu. Oke, oke. Jangan Ya, mempersulit benar-benar diri benar. ya. Iya. Seperti itu. Maunya maksudnya hasil penelitiannya nanti bisa kayak dipakai sebagai apa uji diagnostik atau prognostik gitu kali ya di rumah sakit gitu. Hmm, Kalau yang tadi bisa tuh juga. jelas tidak bisa sepertinya karena mahal. Iya, Eh, benar Kak Wici. Jadi memang eh, bisa juga hal-hal yang menjadi pembeda itu inovasi yang ditawarkan ya. Dan inovasi yang paling mudah gitu untuk ditawarkan untuk saat ini ya mungkin dari risetnya. Novelty-nya, keterbaruannya itu apa gitu. Kebaruan ya, bukan kebaruannya itu apa gitu yang nanti akan ditawarkan. Kayak gitu, Kak. Itu eh, terus tadi berkaitan dengan alasan memilih LPDP, saran saya juga hubungkan dengan hasil penelitian yang nantinya akan ditawarkan. Itu ya kalau dari saya Kamato. Kayak gitu. Mungkin ya selain jejaring dokter spesialis yang akan membantu Kawici nantinya, Kawici juga akan bisa memanfaatkan seluruh award di LPDP sebagai partner gitu ya untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang nantinya akan Kawici buat kayak gitu kayak ya. Jadi bukan hanya hal dari segi networking secara umum yang akan membantu dalam meraih karir, tapi dalam jangka pendeknya itu bisa disesuaikan juga dengan yang menjadi partner gitu untuk mendesiminasikan hasil penelitian Kawici kayak gitu. Setidaknya para awardee itu tahu terkait dengan hasil penelitian Kawici sebelum itu ya terjun ke masyarakat. Intinya kayak gitu Kak, kalau dari saya. Terus dalam hal teknis, benar kata Kamato tadi, eh, karena mungkin baru ya, saya nggak tahu. Jadi mimik wajahnya memang sangat kelihatan tegang kayak gitu Kak. Tapi nggak apa-apa ya, wajar ya namanya juga kita tes ujian ya pasti ada tegangnya kayak gitu. Cuman kalau saran dari saya, dari saran dan masukan dari awardee yang lain juga ya, dari yang terdahulu, fokuskan mata ke depan kayak gitu. Jadi ya risikonya ya kita dalam beberapa menit ke depan selama simulasi atau selama wawancara usahakan tatapannya ke depan.
kalau tadi saya lihat, saya agak terganggu dengan matanya Kak Wici karena mungkin memang berpikir berpikir ya, memang berpikir dalam menjawab. Jadi karena berpikir matanya itu tidak terkontrol. Jadi lihat kiri kanan bahkan ke atas kayak gitu Kak. Gitu. Ini dalam hal teknis, dalam hal kecil-kecil ya. Terus juga tadi ya jawaban eh, terlalu panjang dan apa ya? Saya tuh mengambil intinya itu di akhir gitu, bukan di awal. Betul-betul. Jadi kalau bisa coba kalau saya dulu tipikal orang yang suka nulis Kak. Jadi saya tuh list dulu pertanyaan gitu ya yang sering muncul gitu. Saya coba list dan saya coba jawab kayak gitu. Terus saya coba pakai timer. eh, ini udah ada berapa menit ya gitu. Terus juga sekiranya ini udah masuk nggak ya ke inti pertanyaannya gitu. Jawaban ini sudah memberikan atau sudah ya memberikan jawaban yang terbaik belum ya gitu ya terkait dengan jawaban yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi intronya dikit aja gitu Kak. Jangan kemana-mana dulu. Ya kayak tadi yang saya sampaikan ketika ditanya eh, apa yang menjadi pembeda saudara dengan peserta lain, jawab langsung dengan data gitu ya, dengan bukan dengan sesuatu yang bisa terukur. Sampaikan, baik Bapak Ibu, saya memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di bidang A gitu. Saya telah menangani misalnya berapa pasien kayak gitu ya, kalau dalam kedokteran mungkin saya tidak tahu, tapi intinya eh, sampaikan dengan angka gitu kan, dengan hal-hal yang terukur. Dan hindari apa ya? eh Hindari menyampaikan kelebihan-kelebihan yang berupa skill tapi itu soft skill gitu, bukan hard skill. Kayak tadi semangat juang ya, semangat juang sepertinya bukan sesuatu yang konkret. Hard skill kayak gitu ya, itu lebih ke soft skill yang mana itu dimiliki oleh semua orang kayak gitu. Tapi yang konkret kayak gitu kayak misalnya tadi ya, kalau yang saya tangkap selain eh, Kak Wici ini menjadi seorang dokter umum, Kak Wici memiliki pengalaman yang lebih sebagai verifikator. Nah, ini nih sebagai verifikator. Nanti bisa menjadi nilai plus kan? Berapa lama Kak Wici ini memiliki pengalaman sebagai verifikator? Apa gunanya? Apa manfaatnya kayak gitu? Ini bisa menjadi kelebihan kayak gitu sih Kak. Terus satu lagi dari saya, ini melengkapi apa yang Kamato sampaikan. Ketika ditanya kenapa memilih UI, kalau saya kemarin menyampaikan 5 hal, Kak. Pertama dari segi kurikulumnya apa yang ditawarkan oleh si UI ini. Kalau misalnya saya di IPB itu kurikulum di jurusan saya itu research based learning yang ditawarkan di jurusan saya. Nah, itu sesuai dengan kontribusi saya nantinya. Saya sampaikan waktu itu apa yang menjadi alasan saudara kenapa IPB menjadi pilihan utama. Baik Bapak Ibu, saya memiliki 5 alasan. Jadi sudah saya sampaikan, saya memiliki 5 alasan. Pertama, dari segi kurikulumnya. Kurikulum yang ditawarkan oleh IPB di jurusan bisnis manajemen ini adalah research based learning. Di mana dengan kurikulum ini tentu sesuai dengan kontribusi yang akan saya tawarkan nantinya, yaitu di bidang penelitian. Nah, yang kedua, di bidang eh, ketersediaan dosen yang sesuai dengan riset interest kita, yang sesuai dengan riset yang akan kita lakukan. Kayak gitu, Kak. Dan itu saran dari saya, ketika Kak Wici sekarang sudah menemukan nama dosennya, coba email Kak dosennya. Iya, mau berencana. Cuman Oke, email ya dosennya. Ini sudah kejadian di saya pribadi dan kedua teman saya. Saya diminta untuk waktu itu menyampaikan apakah sudah di email dosennya, apakah sudah dipropos dosennya, apakah sudah kenalan dengan dosennya. Nah, jadi saran saya saat ini harus sudah di email. Walaupun nanti nggak dibalas, nggak apa-apa. Intinya kita sudah ada usaha untuk memperkenalkan diri ke dosen tersebut kayak gitu Kak. Terus ketiga itu kalau saya menyesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan. Walaupun semuanya penting, tapi coba kaitkan satu mata kuliah yang menjadi
minat dan ketertarikan Kak Wici gitu ya. Kayak gitu, Kak. Terus yang keempat itu dari segi fasilitas. Nah, fasilitas ini bisa berupa misalnya lab kayak gitu ya kalau kedokteran mungkin ya. Terus juga akses akses jurnal yang mana ini penting untuk mendukung jalannya studi Kawici nantinya gitu ya untuk menambah referensi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih akses jurnal di UI di jurusan Kawici itu seperti apa? Terus juga prakteknya itu bagaimana, SOP-nya dan lain sebagainya memang coba gali lagi gitu, Kak. Dan yang kelima, kalau saya kemarin itu lebih mengarah ke eh, lulusannya ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di spesialis itu gimana sistemnya, tapi kemarin saya alasan yang kelima itu lebih ke lulusannya atau alumninya yang sudah bekerja di lembaga yang ingin saya tuju nantinya. Jadi waktu itu saya bilang sudah ada misalnya 10 alumni Bapak Ibu dari jurusan bisnis di IPB yang saat ini berdedikasi di lembaga ini sehingga besar harapan saya ke depan saya bisa bersinergi dengan para alumni ini kayak gitu ya dan bisa menjadi nilai plus saya nanti ketika saya mendaftar kayak gitu Kak. Bukan curang ya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun suatu hubungan dengan alumni sih, yang sama-sama alumni dari IPB dari jurusan itu dan saat ini kerja di lembaga yang nantinya akan kita tuju. Mungkin itu saja Kak Wici ya, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan dari Kak Wici? Ada yang pertama itu masalah mata kuliah yang ditawarkan. Untuk PPDS itu saya udah cek buku panduannya itu yang UI, Undip, Unhas itu hampir serupa. Kalau PPDS itu rata-rata hampir mirip sebenarnya. Jadi saya udah sebelumnya tuh udah baca. Jadi mirip-mirip. Jadi saya bingung kalau menonjolkan masalah mata kuliah yang ditawarkan gitu hampir semuanya sama gitu. Tiga-tiganya kalau buat PPDS kayak fix apa sih kayak pembelajaran itu sama kayak S1 dulu itu kan kami sistem blok itu di universitas manapun rata-rata tuh sama gitu kalau masalah mata kuliah. Kemudian terus untuk yang lulusan uh, kalau lulusan itu kan udah banyak ya. Itu gimana ya saya bilangnya gitu. Soalnya kan tersebar gitu SPGK-nya Oke habis Kak, lulus gitu. ini kan sekedar saran saya gitu ya. Saya menyampaikan 5 hal tadi gitu. Tapi kalau menurut Kak Wici memang kelima hal itu tidak ada atau hanya salah satu yang ada, ya maksimalkan aja yang ada gitu. Tapi coba selagi ada waktu, coba cari hal-hal yang lain yang sekiranya ini menjadi pembeda antara UI dan univ lain kayak gitu Kak. Nah, kalau saya tadi memang membedakannya itu dalam kelima hal itu, kayak gitu. Tapi ini bukan hal yang saklek yang harus disampaikan Kawici ya. Intinya yang ingin saya sampaikan, coba cari hal-hal yang memang menjadi kelebihan UI tanpa kita merendahkan univ yang lain, kayak gitu. Gitu sih, Kak. Mungkin yang ini ya, related sama prodinya Kak Wici seperti itu. Jadi kalau Kalau misalkan lulusannya itu adalah salah satunya adalah menciptakan apa inovasi kayak gitu-gitu yang siap kerja kayak gitu. Bisa diceritakan juga seperti itu. Terus keunggulan juga dari UI itu kan memiliki akses open journal semuanya ya, dan Hmm. memiliki akses untuk perpustakaan. Perpustakaan UI itu terbesar se-Asia Tenggara. Jadi mungkin Kak Wici lebih banyak browsing terkait dengan apa itu UI dan terkait dengan program studinya seperti itu. Keunggulan dari program studi itu pasti ada. Ya, itu karena mungkin Kak Wicinya belum browsing-browsing aja seperti itu. uh, Masih ada waktu kok. ya Kak, kalau yang Ya. saya di dalam esai sih yang saya cari untuk pembeda antara prodi PPDS Gizi Klinik antara UI dan Undip Unhas. Jadi ketiganya itu mereka punya unggulan beda-beda masing-masing. Kalau yang UI itu dia unggulannya endokrin metabolik. Jadi sesuai sama yang minat saya tentang malnutrisi keganasan. Nah, Kemudian di kan UI itu FK-nya kan kerjasama Rumah Sakit Pendidikan dengan RSCM. Jadi RSCM itu juga departemen gizinya itu ada unggulannya yaitu layanan kaheksia, nutrisi kaheksia. Jadi terkorelasi dengan itu. Jadi rencananya tuh memang sesuai sama yang saya tulis itu saya mau mengatakan itu gitu. Cuman tadi kok nggak tersebut ya gitu. Nah, sedangkan Ya, di boleh Undip boleh sama banget Kak Unhas Wici.
bisa. Itu dia beda unggulannya. Jadi Undip itu nutrigenomik namanya, kemudian di Unhas itu malnutrisi terkait pasien. Tapi kok tadi nggak sebut Nggak ya? usah membandingkan dengan Unhas ya. Maksudnya Ya, nggak usah maksudnya saya membandingkan sebut yang antar UI kampus aja lain. gitu. Maksudnya Iya, yang UI Bilang aja. UI aja UI. begitu. Benar. UI memiliki rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan RCM seperti itu. Dan keunggulan RCM itu adalah bla 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 dan itu sesuai dengan bisa menunjang penelitian saya ke depan. Ya, nah benar Kamato kayak gitu sih, Kak. Kalau Ada nanti lagi Kak seandainya Wici? saya ditanya, kenapa bukan Undip yang pertama, kenapa bukan Unhas itu, saya takut mendiskreditkan Oh universitas no, lain gitu. itu langsung saja Kak, karena memang yang tadi Langsung kan poin. Yang ke unggulan UI tadi saja kurikulum yang sebut lagi. ditawarkannya itu, iya, langsung Keunggulannya. sesuaikan aja. Keunggulannya aja. Kalau contoh ya, pengalaman saya kemarin itu kenapa ditanya kenapa harus UI seperti itu. Satu, di Fakultas Keperawatan untuk program doktoral itu memiliki profesor yang terbanyak di Ah, se-Indonesia. Terus yang kedua, benar-benar kayak gitu. untuk mata ini ya, untuk profesi perawat itu kiblatnya adalah di UI. Seperti itu untuk kurikulumnya. Karena untuk kebetulan saya juga kan Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia dan saya terlibat dalam kepengurusan juga. Dan sebagian besar untuk kurikulum itu dirancang oleh guru besar di UI. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan saya mendasar kenapa harus memilih doktoral ilmu keperawatan di UI. Karena dokter keperawatan itu ada banyak, hanya dua ya, di UI sama di Unair. Ada juga di UGM, tapi itu masuk dalam fakultas kedokteran. Ada juga di Pajajaran, tapi itu masuk di kedokteran juga. Tidak linear, seperti itu. Jadi, itu adalah alasan saya untuk mengambil di UI. Seperti itu. Jadi disampaikan aja. Jadi Kak Wici harus banyak-banyak baca dan banyak-banyak browsing. Seperti itu. Masih ada waktu. Tenang aja. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada mau bertanya? Silakan mungkin Kak Lida, Kak Fajar, Kak Eka, Kak Lila, Kak Weni, Kak Nurul. Ada yang mau bertanya? Silakan. Karena jujur kalau yang di sini yang dokter siapa ya? Bisa raise hand. Kak Lila, Kak Wici, Kak Fajar, siapa lagi? Kak Weni, Kak Weni, siapa lagi? temen Kak Weni. Oke, Kak Weni, Kak Lila, Kak Fajar. Jadi eh, sesuai pengalaman ya. Jadi kalau untuk kebetulan saya batch yang kemarin itu saya mentoring 4 dokter spesialis, 2 dokter untuk kardiovaskuler, 2 urologi. Seperti itu. Alhamdulillah syukur mereka lolos. Seperti itu. Dan insya Allah satu diintek di Udayana, yang kardio, terus yang satu 3 di UI. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dokter spesialis alangkah baiknya lebih menguasai urgensinya. Kenapa alasan Mas Mbaknya itu ngambil spesialis itu? Seperti itu. Terus yang berikutnya berkaitan dengan risetnya, teman-teman. Urgensinya apa sih? Kayak gitu. Dan itu harus benar-benar dikuasai dan harus konsultasi juga sudah konfirmasi dengan dosen sasaran target nih yang mau jadikan saya pembimbing nih untuk menunjang tesis saya. Itu harus dikontak. Yang tadi Mas Basit sampaikan minimal email. Seperti itu. Kalau ndak ada kenalan ataupun nggak ada emailnya, coba cari tahu dari dokter, dosennya, waktu S1 ataupun profesi, koas. Jadi jalin relasi. Dok, ini ada kenalan dokter ini nggak ya? Punya kontak personnya nggak ya? Boleh dijembatani nggak? Seperti itu. Jujur saya pribadi itu terkait dengan hal itu, alhamdulillah syukur nggak terlalu susah karena saya memiliki relasi yang lumayan banyak, jadi rekomendasi lumayan banyak seperti itu. Jadi teman-teman juga harus ini harus tahu, harus cari. Jujur saya dapat rekomendasi dari guru besar di UI itu ada 4 orang, dan itu saya cari tahu sendiri tuh. Sosok kenal juga sih, sosok tahu juga. Saya datang ke UI seperti itu, dan itu saya ingin kenal juga langsung. Seperti itu. Dan itu adalah bukti fisik bagi saya, bahwa saya udah kontak beliau. Itu. Oke. Semoga good luck. Nanti kita atur jadwal yang bulan April
kita lebih intens lagi, sesuaikan. Jujur kalau saya pribadi kuliahnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin Mas Basit hari apa kuliahnya? Kalau saya Kak tidak menentu ya kuliahnya. Jadi kalau di bisnis itu karena memang dosennya praktisi semua ya, jadi dalam satu minggu itu ada 2 hari, ada 3 hari gitu. Jadi hari-harinya setiap minggu jadwalnya berbeda. Iya. Biasanya Tapi itu kuliah pagi, siang, malam. iya, prefernya ke pagi sampai sore sih Kak. Jadi kalau misalnya mau mungkin saya banyak kosongnya di malam. Oke, boleh. Saya juga insya Allah, insya Allah kok di malam. Jadi kalau di sore itu saya harus melanjutin disertasi saya seperti itu. Karena harus curi start untuk ujian. Biar lulus tepat waktu 3 tahun. Amin. Amin. Jujur saya pribadi menti kali ini ada 26 orang ini. Jadi lumayan keteteran. Saya kira itu kemarin dari dapat Tifa itu ngasih yang kemarin, Mas Basit. Ternyata baru Oh, lagi. Aduh, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini buat amalan kita juga ya Mas Basit ya untuk Semoga berkah ya, Kak. kelancaran studi kita juga. Dan harapan teman-teman juga semua itu dapat memiliki kesempatan yang sama ya untuk jadi awardee. Ingat tadi Mas Basit bilang jangan terlalu overpowering ya. Jangan terlalu overpowering dan overconfidence. Alhasil nanti kesannya, buset, laganya kayak gitu. Nggak boleh ya. Jadi bukan merendahkan diri, tapi harus low profile aja sih. Seperti itu. Ada lagi dari teman-teman? Izin bertanya, Kak. Silakan Mbak Lila. Baik, terima kasih, Kak Mato. Mau Ya, menanyakan, Kak, terkait yang akademik tadi itu di publikasi. Kan pertanyaan, halo. apakah sudah pernah melakukan publikasi di bidang Anda? Nah, kan kita sebelumnya publikasi itu cuma skripsi dan itu nggak relate sama bidang yang sekarang. Itu gimana ya memformulasikannya, Kak, supaya apakah tetap dihubung-hubungkan, kemudian apakah skripsi itu termasuk dalam publikasi yang dimaksud atau bagaimana? Kemudian yang kedua untuk psikologis, saya masih bingung untuk menarasikan bagaimana cara Anda memproses masalah atau yang kedua biasanya bagaimana cara Anda mengatasi konflik gitu kita memang diarahkan untuk metode apa SMART atau ini ya satunya itu apa Kak yang Star, Kak. Star. STAR ya Apa? sama STAR Start. SMART atau STAR nah itu gimana ya kita nyusunnya dari apa cerita sampai dengan solusi gitu. Bagaimana cara Anda memproses masalah dan bagaimana cara Anda mengatasi konflik dengan rekan kerja atau saat berorganisasi. Begitu. Terima kasih. Oke. Makasih juga ya Kalila ya. Mungkin Mas Asep, Mas Basit duluan atau saya duluan? oke, mungkin saya duluan ya Kak ya. Boleh, silakan. Dalam hal penelitian, kalau misalnya memang tidak ada publikasi atau hanya memiliki skripsi saja, eh, saran saya selama eh, kakak bisa menjelaskan proses dari penelitian itu dan outputnya apa dan apa manfaat yang ditawarkan pada saat itu, saya rasa masih bisa di ini ya, masih bisa masuk gitu untuk dijelaskan nantinya Kak. Karena Baik, Kak. kalau saya kemarin itu saya waktu itu ditanya juga di batch 1 dan batch 2 juga dikonfirmasi apakah saudara memiliki pengalaman publikasi. Saya bilang saat ini sedang proses kayak gitu. Jadi waktu itu memang belum publish tapi sudah accepted. Nah, yang waktu itu saya tawarkan atau saya jelaskan, saya bilang kayak gini. Saat ini memang belum terpublikasi Bapak Ibu. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu mohon izin dari skripsi yang sudah saya lakukan kemarin kayak gitu Kak. Dijelaskan lah kayak gitu. Apa menariknya dan apa yang ditawarkan dan apa luaran yang eh, sudah dibuat kayak gitu ya selain dengan publikasi itu sendiri. Karena publikasi ini kan tidak saklek wajib ya kalau di persyaratan LPDP. Tapi ini mungkin sebagai bukti aja sejauh mana dalam hal akademik
eh, kakak ini sudah berkontribusi kayak gitu. Iya, kalau untuk publikasi Kak izin, apakah Hmm. yang harus terindeks Scopus atau Sinta ya? Atau kemarin kan publikasi kami kalau skripsi itu masih di repositori begitu. Hmm. Heeh. Bagaimana Kak mohon masukannya? Yang namanya publikasi itu memang harus di jurnal, Kak. Itu ya baik yang bereputasi maupun yang tidak bereputasi. Kalau yang bereputasi di Indonesia ya yang diakui Sinta gitu ya. Kalau di internasional Scopus kayak gitu. Kalau repositori itu kan arsip ya. Itu arsip dan Arsip tidak semua orang bisa mengakses itu gitu. akses. Ada beberapa kampus yang memang menguncinya kayak gitu, Kak. Kayak gitu. Tapi masih bisa masuk dalam publikasi nggak? Atau memang tidak perlu disebutkan gitu Kak kalau cuma repository? Kalau saya kemarin tidak disebutkan karena saya menganggap repositori itu arsip ya, arsip online kampus kayak gitu, Kak. Oh, baik. Berarti Ah, lebih ke publikasi yang sedang berjalan saja ya, Kak. ya, Karena kebetulan benar. ada sih kalau publikasi yang sedang berjalan. Ya itu Kak tadi yang saya bilang waktu itu saya belum punya publikasi tapi alhamdulillahnya waktu itu memang sudah accepted atau sudah diterima. Saya menunjukkan bukti diterimanya dan karena memang belum punya publikasi waktu itu saya menawarkan untuk bukan bercerita ya tapi menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penelitian yang akan dipublikasikan gitu. Jadi saya bilang ada hal yang menarik Bapak Ibu di penelitian saya yang akan dipublikasikan nanti gitu. Kayak gitu Kak kalau saya. Oh, baik Kak. Terima kasih. Mungkin tambahan sedikit ya Kalila ya, Ya, terkait dengan publikasi tadi itu adalah repositori memang bukan publikasi karya ini ya, tapi karya ilmiah. Jadi bisa dimasukkan dalam kategori karya ilmiah. Jadi itu adalah basic pada penelitian seperti itu. Jadi karya tulis ilmiah yang pernah Kalila buat seperti itu. Ya, terus yang berikutnya lagi, apakah itu harus sesuai dengan posisi saat ini ya? Misalnya Kalila ngambil apa nih? saya ngambil KGA Spesialisnya Kak. apa? Spesialis Oke, kedokteran gigi anak. Cuman oke. skripsinya perio, Skripsi kemarin apa? perio, periodonsia. Jadi Oh, jaringan penyangga prudensia. gigi. Ya, Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan masih dalam satu bidang ya. Yang jelas nanti Kak Lila itu harus menjelaskan bahwasanya saat ini sedang lagi proses untuk submit seperti itu. Ya, siap Kak. terus Siap. yang berikutnya lagi untuk decision making ya, untuk pengambilan Ya, keputusan dalam penyelesaian masalah itu saran saya eh, apa ya, tidak perlu langsung smart kayak gitu ya, ataupun star kayak gitu. Tapi yang jelas poin-poin itu harus ada di pada saat Kalila jelaskan. Kalau saya pengalaman pribadi itu adalah langsung ya terkait dengan bagaimana caranya Kalila itu cepat untuk critical thinking dan untuk tindakan solutifnya itu seperti apa. Dan kalau saya pribadi ya, misalnya kemarin itu saya ditanyakan bagaimana caranya Pak Mato itu bisa menyelesaikan masalah nih dalam organisasi nih. Nah, jadi refleksi diri dulu nih, kira-kira kelemahannya apa, problemnya apa, kemudian kita mencarikan solusi secara mufakat. Seperti itu. Kemudian kita harus komitmen nih, seperti itu. Dan alhamdulillah syukurnya sampai saat ini berjalan dengan lancar, seperti itu aja. Gak oh usah siap. muluk-muluk yang harus smart ataupun start seperti itu. Tapi alangkah baiknya langsung disertakan kasusnya. Jadi mulai dari keunggulan, kelemahan, kegagalan, kemudian pembedanya apa dengan orang lain, itu alangkah baiknya related dengan langsung kasih contoh, langsung kasih contoh. Baik. Jangan Berarti merangkai kata-kata indah seperti itu. ya, berarti langsung ke problem solving ya. Kita posisikan diri Ya, kita sebagai problem solver gitu ya, Kak. ya seperti itu. Mungkin itu aja sih Siap. saran saya. Baik, Overall, Kak. Bismillah, semoga lancar, gak ada Amin. hambatan ya. Iya, amin. Terima Ada lagi yang mau kasih. bertanya? Boleh nanya terakhir. Oke, silakan Kak Oh, Wici. eh, yang buat skripsi itu hasilnya itu saya nggak bermakna. Itu kan tadi kata Kak Basit itu kan nanti apa kira-kira manfaatnya skripsi kita itu mungkin bisa disampaikan. Cuman hasil penelitian saya itu tidak bermakna hasilnya waktu itu hubungannya antara mikronutrien dengan berat badan lahir itu judulnya. Itu gimana ya?
Apa Loh, kan itu kan ada nanti di bagian pembahasan. Justru itu bagus loh. Tidak semua penelitian itu ya bagus itu ada bermakna. Ada juga yang tidak bermakna, bukan menandakan bahwasanya penelitian tidak bermakna itu gagal penelitiannya. Justru itu adalah novelty-nya. Kenapa kok bisa tidak bermakna? Ada tidak referensi yang menunjang. Itu yang Kawici harus tampilkan. Seperti itu. Tidak semua penelitian itu bermakna, itu penelitian berhasil. Tidak juga. Justru itu bagus untuk diangkat sebagai kan pembahasan. Dan itu pembahasan itu harus banyak. Bukan hanya satu dua paragraf doang. Seperti itu. baik Kak. Terus yang kedua, Ada lagi? kalau kayak yang skripsi saya kemarin kan di Jurnal Kesehatan Andalas itu ada volume-volumenya. Itu termasuk publikasi jurnal atau bukan ya Kak? Ya, publikasi. Kalau udah ada volume, nomor, itu tuh udah terpublish. Baik, Seperti itu. terima kasih Kak. Ada lagi? Mbak Nurul, Mbak Lida, tadi ada mau tanya tadi ya? Kak, saya izin bertanya, Kak. Ah, Sebelumnya suara saya terdengar jelas? oke. Iya. Jadi kan kalau misalkan dalam suasana masyarakat kadang kita kan ada posisi yang pertanyaannya tidak bisa tertebak gitu ya, Kak ya. Terus misalkan kita kayak, misalkan tadi ditanya, novelty-nya apa? Nah, sedangkan kita tuh mungkin risetnya masih belum sejauh itu. Nah, kalau misalkan kita belum menemukan yang lebih jelas terhadap jawaban kita, tuh baiknya jawabnya seperti apa ya, Kak? Supaya tidak terkesan nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Saran saya adalah Kak Nurul harus banyak baca. Satu, harus banyak baca dan harus tahu gap-nya apa. Karena jujur saya pribadi itu harus telah literatur review. Jadi harus literatur review dulu nih, pembaharu antara penelitian saya dengan penelitian orang lain itu apa. Contoh, Mbak Nurul mengambil penelitian tentang apa? Kalau saya kan rencananya mau ambil keperawatan nih Kak. Saya mau ambil tentang diabetes mellitus sih Kak. Diabetes mellitus Kepatuhan. mau diapakan? Jadi kan karena kan masih banyak orang-orang yang belum tahu untuk deteksi dininya. Jadi saya mau membuat kayak suatu program untuk deteksi dini terhadap diabetes mellitus itu. Oke, deteksi dini itu udah banyak penelitiannya. Yang membedakan apa? Nanti saya mau bikin programnya tuh seperti game online gitu Kak. Jadi kan karena banyak sekarang kan akses untuk apa namanya smartphone itu kan semakin banyak ya Kak ya. Nah, jadi yang untuk deteksi dini itu saya mau arahkan juga untuk kaula muda atau masyarakat yang masih muda juga, bukan hanya untuk orang-orang Oke, yang Mbak Nurul punya harus tahu juga kondisi. yang pegang gadget itu umur berapa dulu nih? Yang Android. Kalau yang notabene pasien dengan degeneratif kayak gitu, DM itu kan mayoritas kan udah usia dewasa lanjut ya, seperti itu. Mhm. Apakah mereka handphonenya bagus? Apakah Android? Yakin? Dari segi mana Mbak Nurul mengatakan bahwasanya aplikasi itu bagus tuh? Nah, itu harus ditahu tuh, gali lagi tuh. Karena banyak aplikasi terkait dengan diabetes self care management itu banyak. Pembarunya apa? Apalagi kalau deteksi dini itu banyak sekali. Seperti itu. Yang pembarunya apa? Seperti itu. Kebetulan saya disertasinya awalnya waktu tes di UI itu adalah terkait dengan pengembangan model aplikasi berbasis Android juga untuk diabetes Benar. self care management. Mhm. Tapi sekarang saya dirubah oleh promotor saya balik ke hemodialisa. Seperti itu. Oke. Jadi saya eh, terkait dengan model MATO, MATHO, nama saya. Jadi model adaptif teknik for hemodialysis outcomes untuk peningkatan resiliensi dan quality of life untuk penderita hemodialisa. Oke. Kalau misalkan kita di esai kan kita sudah menyebutkan tuh Kak, rencananya kita mau ambil riset yang seperti ini. Tapi realnya kita berubah. Kayak mungkin Nggak maksudnya Kakak masalah, tadi. yang penting lolos Masalah dulu ya? LPDP-nya. Jangan Oh, jangan iya. mikir yang jauh-jauhnya dulu. Jangan terlalu overthinking. Ah, itu tadi tuh dibilang sama Mas Basit, gak usah overthinking tuh. Mikir dulu yang Oke. di hadapan sekarang nih. Yang dan notabene harus meyakinkan pihak LPDP, ini loh saya, cobalah kasih kesempatan buat saya jadi awardee kayak gitu. Baik. Baik, Mungkin terima Mbak kasih Nurulnya harus Kak. banyak baca lagi ya. Siap. Karena kalau deteksi dini untuk diabetes mellitus itu banyak sekali. Mau masuk di UNER kan?
Ya, betul. Udah dapat rekomendasi? Udah tes di Rekomendasi udah, UNER? Kak. Tesnya belum, masih rencananya tunggu dari LPDP-nya. Oh, butuh bantuan? Eh, ya, Saya kenal sama alhamdulillah. Pak Dekannya, Prof. Yusuf. Profesor, Kebetulan beliau ya. ketua regional AIPNI Jawa Timur, saya Maluku. Oke, oke. Coba nanti aku PC ya, Kak. Saya juga alumni UNER soalnya, S1 nurse, S2 juga Oh, di iya. UNER. Oke, Seperti Kak. itu. Oke, oke. Oke. Aku senang banget dapat. Mungkin nanti Oke, aku nanti bisa japri ya. tanya-tanya. Oke, Belum siapa lupa kasih ya, Kak? saya. Oke. Iya. Nanti kalau daftar nanti di screenshot nomor ujian ya. Yap. Oke. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin itu aja ya. Udah lumayan larut nih, berjam 11. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita akan atur planning juga ya. Setelah Lebaran, seperti itu. Mungkin selamat bermudik ria, ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mas Basit atas kesempatannya. Sudah menjadi partner setia untuk kami, untuk dapat DeFi, untuk wawancara teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Nanti insya Allah recording ini saya akan share di YouTube channel saya ya. Nanti bisa di flashback lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Om Terima kasih Swastiastu, banyak, Namo Buddhaya, Kak. salam kebajikan. Selamat malam Terima semuanya kasih. kakak-kakak. Terima kasih Terima banyak, kasih Kak. ya. Semangat selalu ya kak.